Saudara Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Posisi Dadan digantikan Nanik S. Deang yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua BGN. Pencopotan Dadan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Presiden Prabowo memutuskan mengangkat Nanik S. Deang sebagai Kepala BGN baru. Presiden meminta Kepala BGN baru untuk melakukan konsolidasi internal dan antar lembaga serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi keputusan pemerintah mengganti Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya. Dengan pergantian ini, DPR mendorong BGN untuk berbenah diri, memperbaiki layanan kepada para penerima manfaat. Ucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek, terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini, dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Demikian. Saudara, menanggapi penggantian Kepala Badan Gizi Nasional, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti berharap perubahan struktur BGN janganlah setengah-setengah dan harus profesional. Melakukan perubahan, ayo dilakukanlah perubahan secara total, jangan setengah-setengah. Itu maksud saya ya. Oke. Kan ini sebetulnya kan belum jauh nih landscape gerakan dari Pak Prabowo. Secara umum kan kita melihat Pak Prabowo ini masih dikelilingi oleh kelompok militer dan kelompok partai, itu menurut saya. Jadi upaya untuk melibatkan kelompok profesional yang lebih luas lingkaran kekuasaannya ini Pak Prabowo ini belum ketahuan. Termasuk salah satunya adalah BGN yang semestinya menurut bayangan saya itu benar-benar dijauhkan dari politik, dijauhkan dari kelompok militer, dijauhkan dari kelompok kepolisian gitu. Nah, Presiden Prabowo kelihatan belum jauh-jauh berangkat dari situ. Betul, BGN diganti ketuanya, tapi kan diserahkan ke partai gitu loh kira-kira. Orang partai lah, atau orang yang politik lah kalau nggak disebut dengan orang partai gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah militerisasi di banyak tempat, dan yang kedua pada saat yang bersamaan pelibatan aktor politik di banyak sektor gitu. Padahal kalau kita mau mendesain sebuah katakanlah semacam manajemen yang jauh lebih solid, ada bagian-bagian yang secara harus gitu diserahkan kepada kelompok-kelompok yang tidak terkait dengan setidaknya dualisme. Tapi ada
Saudara, kita pantau kondisi terkini kantor Badan Gizi Nasional. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juga juru kamera Junaidi Saputra di kantor BGN. Kejagung, Edwin, menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Sudah adakah informasi ini terkait kasus apa dan ruangan mana saja yang digeledah? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Terkait dengan ruangan mana saja, berkas apa saja yang diperiksa, begitu pula dengan barang bukti yang ingin dikumpulkan dalam penggeledahan kali ini belum disampaikan oleh Kejagung. Dan sekarang juru kamera Junaidi Saputra akan menunjukkan pada Anda situasi dari depan akses masuk kantor Badan Gizi Nasional yang memang telah digeledah sejak Rabu dini hari tadi. Vidi dan juga saudara, memang aksesnya sangat terbatas. Di sini hanya terlihat awak media menunggu di depan pagar karena memang kami tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah parkir atau mungkin lobby drop off dari kantor Badan Gizi Nasional. Namun untuk para staf yang hendaknya bolak-balik seperti itu ya, hilir mudik dari para staf itu terus terjadi. Tadi kalau kita lihat titik paling ramai di staf menunggu di luar adalah pada pukul 8 hingga 9 pagi. Namun hingga sekarang pukul 11 para staf masih menunggu di luar, beberapa sudah masuk ke dalam lobi namun tidak diizinkan untuk ke ruangan masing-masing. Tadi kami sempat bertanya dan juga mencoba untuk menanyakan langsung terkait dengan apakah ada imbauan dari Badan Gizi Nasional dari tempat mereka bekerja kepada para staf, namun jawabannya tidak dan tidak bersedia untuk diwawancara secara langsung. Begitu pula dengan informasi yang kami terima sejauh ini masih kepada informasi-informasi yang diberikan langsung oleh pihak security atau pihak keamanan yang berjaga di depan. Ini menyatakan memang untuk penggeledahan telah terjadi dini hari ditandai dengan adanya pengamanan dari alat komunikasi, telepon seluler yang digunakan oleh office boy yang ada di dalam kantor, begitu pula dengan security yang telah berjaga sejak dini hari. Nah, itu mungkin gambaran yang bisa kami berikan terkait dengan penutupan akses, begitu pula dengan adanya operasional dari kantor BGN yang tidak seperti biasanya. Vidi dan juga saudara, yang telah kami konfirmasi dan teman-teman media di sini konfirmasi adalah memang Kejaksaan Agung membenarkan telah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional ini pada Rabu sejak dini hari tadi hingga sekarang belum ada keterangan lebih lanjut. Namun dari perkataan pelaksana harian Kapus Penkum Kejagung, di sana ada M. Jeffrey, memang menyatakan penyidik Pitsus Kejagung itu benar melakukan geledah di kantor BGN. Dan tadi kami sempat bertanya juga langsung menghubungi salah satu penyidik Pitsus dari Kejagung, namun belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Dari kendaraan yang dibawa oleh Kejagung sendiri, ini tidak ada yang menunjukkan plat khusus atau plat dari mobil tugas, mobil dinas. Namun yang digunakan dari sejauh yang kami ketahui dari kesaksian dari pihak security di sini menyatakan bahwa mobil pribadi yang digunakan. Dan dengan belum bisa masuk para staf, begitu pula dengan kami, para awak media, ini menandakan bahwa penggeledahan masih berjalan karena memang kantor Badan Gizi Nasional ini masih diminta untuk steril. Ada dua hal yang mungkin dapat dicermati yang tadi, sebagaimana yang ditanyakan oleh Anda, Vidi. Saudara, yang perlu dicermati adalah pertama, apa yang kemudian dicari, apa yang kemudian berkas seperti apa dan ruangan apa mana saja yang kemudian digeledah oleh pihak Kejagung, begitu pula dengan mengapa momennya berdekatan sekali dengan diangkatnya Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Di sana ada Nanik SDyang. Dan hal ini akan nanti kami konfirmasi kepada Anda ketika Kejagung setelah keluar usai penggeledahan. Begitu pula dengan kehadiran dari Kepala BGN yang baru untuk hadir, apakah akan berkantor atau tidak, itu yang masih akan kami pastikan kepada Anda. Kembali ke studio, Vidi. Baik, Edwin, singkat saja, sudah adakah penjelasan dari Kejaksaan Agung ini kasus apa dan apakah juga berkaitan dengan pencopotan Kepala BGN dan digantikan oleh Wakil Kepala BGN sebagai Kepala BGN yang baru? Vidi dan juga saudara, itu yang menjadi atensi dari masyarakat, begitu pula dengan teman-teman media yang di sini. Kami terus bertanya terkait dengan hal itu, namun belum ada konfirmasi hingga sekarang, baik kasus apa atau tadi detail-detail seperti apa saja barang bukti yang dicari dalam penggeledahan, begitu pula dengan momentum diangkatnya Kepala BGN yang baru. Vidi. Baik, Edwin, terima kasih untuk laporan Anda.
dari kantor Badan Gizi Nasional. Jangan beranjak saudara Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya hiburan sisingan atau odong-odong dalam acara hitanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merenggut korban jiwa. 7 orang tersengat aliran listrik saat berusaha mengangkat kabel listrik yang melintang.